Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tali Lucian dengan NIM 1930202153. Jadi kali ini kita akan membahas masalah manfaat media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara sederhana yakni media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli, yakni menurut Malik, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Menurut Garlek dan Eli, media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Menurut Latour Heroux, definisi media pembelajaran adalah bahan atau alat teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi media pembelajaran menurut para ahli, yakni menurut Levy dan Les. Yang pertama, fungsi atensi adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memutuskan perhatian pada isi materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Dan yang ketiga, fungsi kognitif, mempermudah memahami dan mengingat informasi. Yang keempat, yakni fungsi kompensatoris atau mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksudkan guru walaupun belum melihat bentuk objek yang secara langsung. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan lainnya, dengan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran tafsir, sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahan paham informasi. Yang kelima, yaitu mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Yang keenam, yaitu untuk mencari tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Macam-macam jenis media pembelajaran. Yang pertama, yaitu media cetak. Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampaian informasi belajar. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan non-verbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contoh media audio diantaranya radio, CD, DVD, player, game, interaktif, dan lain-lainnya. Yang ketiga, media audio visual. Media yang menyenangkan, menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Yang keempat, yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna, sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Yang kelima, yaitu e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik
yang memanfaatkan komputer atau laptop yang berhubung dengan jaringan komputer ataupun jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Yang keenam, media realia. Media pembelajaran realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan senyata. Umumnya, benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar dalam kehidupan sehari-hari seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, manfaat media pembelajaran menurut para ahli, yakni ahli Camp dan Dayton. Yang pertama, penyeragaman penyampaian materi belajar. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Yang kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Dan yang keenam, menumbuhkan sikap positif siswa. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Dan yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Yang ketujuh, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi siswa. Jadi, manfaat media pembelajaran bagi siswa yang pertama yakni bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang keenam adalah membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.